ketiga ini tuh mengenai diskriminasi harga di pasar monopoli. Nah, ini diketahui ada pasar Tambun, itu ada persamaan P1 sama dengan 180 dikurang 20 Q1. Pasar Kranji dengan persamaan Q2 sama dengan 16 dikurang 0,2 P2. Terus diketahui juga di mana Q sama dengan, ini ada typo, di mana Q sama dengan Q1 ditambah Q2 serta biaya total atau TC. TC-nya punya fungsi TC sama dengan 20 tambah 20 Q. Nah, kita itu ditanya berapa jumlah terigu yang harus dijual di masing-masing pasar agar tercapai laba maksimum serta berapa besaran harganya. Terus yang kedua ditanya berapa besar laba rugi tersebut. Yang ketiga atau yang ke-C, berapa besar nilai elastisitas masing-masing pasar. Yang keempat atau yang gede itu ditanya kalau andai kata tidak melakukan kebijakan diskriminasi harga, berapa besar laba atau rugi yang diperoleh. Nah, kita mulai cari aja. Nah, untuk mencari kuantitas atau Q, seperti biasa kita harus mencari atau menggunakan persamaan MR sama dengan MC. Nah, jadi kita harus nyari MR dan MC dulu untuk kedua pasar ini. Oke, nah untuk mencari MR kita itu pakai rumus delta TR per delta Q. Buat cari MC kita tuh pakai rumus delta TC per delta Q. Nah, kalau andai kata soalnya dalam fungsi, kita tuh tinggal menggunakan turunan aja. Nah, sekarang itu berarti kita tinggal mencari MR sama MC-nya. Nah, pertama saya coba cari TR-nya dulu nih di kedua pasar ini. Pertama-tama, kan kalau kita mau cari TR, kita tuh kan butuh rumus. TR itu kan rumusnya P dikali Q, ya kan? Nah, kita tuh sekarang pakai rumus ini buat menggunakan persamaan ini. Nah, kita cari dulu nih. Kalau kita mau mencari TR ini, kita harus pertama kali bikin persamaan yang ada diketahui soal. Jadi fungsinya itu P sama dengan kayak yang ada di pasar Tambun. Nah, berarti yang pasar Kanji ini kita ubah dulu atau kita pindah ruas. Berarti minus 0,2 P2 kita pindahin di sebelah kiri. Terus yang Q2 kita pindah ruas ke kanan. Berarti 16 dikurang Q2. Sorry, ini berarti karena minus. Nah, kalau udah tinggal kita bikin P2-nya ini supaya nggak ada koma. Berarti P2 berarti 16 dikurang Q2-nya kita kali 5. Berarti 80 dikurang 5 Q2. Nah, kalau udah begini, kita bisa untuk mencari TR-nya. Nah, untuk TR-nya, saya mulai dulu dari pasar Tambun. Berarti kan P dikali Q. Nah, P-nya itu diketahui dari fungsi yang diketahui nih di soal, itu P1 sama dengan 180 minus 20 Q1. Berarti kita tinggal masukin aja 180 minus 20 Q1. Terus dikali dengan Q. Dikali dengan Q1. Nah, jadi tinggal kita kaliin aja TR sama dengan 180 Q dikurang, sorry, ini ada Q1-nya, kurang 20 Q1 kuadrat. Berarti TR-nya udah ketemu untuk pasar Tambun. Sekarang ke pasar Kanji. Nah, berarti TR sama dengan
P-nya kita substitusi dengan tadi yang kita ketemui, P2, yang P2 sama dengan 80 minus 5Q2. Berarti kita masukin aja 80 minus 5Q2. Tinggal kita kali dengan Q2. Berarti untuk TR pasar kedua, sorry ada kurang TR2-nya. Berarti TR2-nya itu hasilnya 80 Q dikurangin 5 Q2 pangkat 2. Pangkat kuadrat ya. Nah, kalau udah ketemu TR, tinggal kita cari MR-nya. MR1 untuk pasar si Tambun dulu. Nah, yaitu kita tinggal lakukan turunan di fungsi TR. Jadi 180 Q1 kita turunin jadi 180. 20 Q1 kuadrat kita turunin jadi 40 Q1. Nah, habis itu yang pasar kanji kita turunin untuk dapetin MR2-nya. Berarti 80 Q kita turunin jadi 80 dikurang 5Q2 kuadrat kita turunin jadi 10 Q2. Nah, berarti untuk MR-nya untuk kedua pasar udah kita temui. Nah, selanjutnya kita cari yang namanya MC. Nah, kalau tadi di soal kan kita udah diketahui TC-nya itu adalah sebesar ini. TC sama dengan 20 tambah 20 Q. Copy dulu. Nah, berarti untuk cari MC adalah turunan dari fungsi TC. Berarti hasilnya adalah 20. Jadi kita tinggal turunin 20 Q-nya aja diturunin jadi 20. Karena 20 kalau kita turunin hasilnya 0. Ya. Nah, kalau udah ketemu nih MR1, MR2 sama MC, habis itu kita bisa cari kuantitas di masing-masing pasar. Nah, gimana caranya? Kita mulai di pasar 1. Yaitu si pasar Tambun. Sebentar ya. Kalau ada yang mau tanya langsung monggo. Gak usah ditunggu. Gak usah tunggu saya bilang ada yang mau tanya. Oke, langsung aja kita mulai cari kuantitasnya. Jadi tinggal pakai persamaan MR1 sama dengan MC. Kalau di pasar kanji atau pasar 2, tinggal kita pakai persamaan MR2 sama dengan MC. Nah, kita mulai dulu dari pasar Tambun atau pasar yang pertama. Tadi kan udah diketahui atau sudah kita hitung hasil untuk MR1-nya adalah 180 dikurang 40 Q1. Sama dengan MC, MC-nya tadi udah kita hitung hasilnya 20. Nah, berarti tinggal kita pindah-pindah ruas saja nih. Berarti minus 40 Q1 sama dengan minus 40 Q1 sama dengan 20 dikurang 180. No. Ya. Nah, berarti minus 40 Q1 sama dengan 20 minus 180. Berarti minus 40 Q1 sama dengan minus 160. Maka untuk Q1 hasilnya adalah 4. Nah, berarti kita udah ketemu nih untuk Q1 hasilnya adalah 4. Nah, kita sekarang coba kerjain di pasar kedua. Caranya sama, pakai MR2 sama dengan MC. Kita lihat MR2 tadi hasilnya adalah 80. Dikurang 10 Q2
sama dengan MC-nya yaitu 20. Nah, tinggal kita pindah ruas saja, berarti minus 10Q2 ya, berarti minus 10Q2 sama dengan 20 dikurangin 80. Berarti kita tinggal kurangin aja 10Q. Berarti hasilnya 10Q2 sama dengan minus 60. Maka untuk Q2 hasilnya adalah 6. Sampai di sini dulu, adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, setelah itu tinggal kita cari harganya di masing-masing pasar. Caranya tinggal kita substitusi yang ada di tadi, persamaan P sama dengan. Tadi kan pasar 1 persamaannya udah ada nih, tinggal kita copy aja. Sama yang di pasar 2 ini. Nah, ini kita kan ada nih persamaan untuk P sama dengan di masing-masing pasar. Nah, tinggal kita substitusiin kuantitasnya yang tadi sudah kita hitung, yang Q14, Q26, ke dalam tiap fungsi. Nah, saya mulai dulu dari pasar yang pertama, pasar Tambun. Berarti P1 sama dengan 180 dikurangin 20 Q1. Q1-nya Nah, Q1-nya hasilnya adalah 4. Berarti 20 dikali 4. Berarti kan 20 kali 4 adalah 80. Berarti 180 kurangi 80. Berarti hasilnya untuk P1 atau harga di pasar pertama ada sebesar 100. Nah, selanjutnya masuk ke P2. Berarti tinggal kita substitusi aja, sama caranya 80 minus 5 Q2. Q2-nya kita substitusi dengan angka 6. Tinggal kita hitung aja nih, P2 sama dengan 80 dikurangin 30. Berarti P2 hasilnya adalah 50. Berarti kita udah ketemu untuk P1 sebesar 100, P2 sebesar 50. Nah, berarti untuk soal A udah ketemu nih. Tadi kan habisnya soal A itu cuma ditanya kuantitasnya doang. Oh, harganya juga. Berarti soal A udah selesai. Sampai sini dulu, adakah yang mau bertanya? Kok kalau misalnya TR-nya itu dalam bentuk pecahan, itu lebih baik di pecahan atau di desimalin aja kok? Oke, kalau menurut Koko sih bagusnya dikonsultasikan dengan dosen kalian, karena dosen itu tiap dosen beda-beda caranya. Cuman kalau menurut Koko itu mending didesimalin, tapi untuk angka belakang komanya, nah itu harus coba ditanyain. Biasanya sih umumnya 2 angka belakang koma. Thank you kok. Tapi coba ditanyain lagi ke dosen kalian. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, soal B-nya ditanya berapa besarnya laba atau rugi, besar laba ruginya. Nah, berarti kita tinggal cari laba ruginya. Nah, tapi sebelum kita nyari laba rugi, berarti kan laba rugi itu rumusnya laba atau rugi. Rumusnya itu adalah PR dikurangi dengan TC. Nah, sekarang kita harus cari dulu nih kedua komponen ini, TR sama TC-nya. Kalau TC kan udah ada nih fungsinya. Berarti kita tinggal cari dulu TR-nya. Nah, sebenarnya buat
ngitung TR sama TC ini ada dua cara. Kalian boleh langsung aja buat TR nih ya. Kalian boleh aja pakai persamaan ini yang TR1 sama dengan 180 Q1 dikurang 20 Q1 kuadrat. Q-nya kalian masukin ke dalam fungsi itu, atau kalian langsung aja nih TR, kan TR itu rumusnya P kali Q. Berarti tinggal kalian kaliin aja P1 dengan Q1. Kalau saya lebih prefer langsung aja masukin angka dari Q1 4 dikali langsung kali 100. Jadi 4 kali 100. Itu lebih simpel, lebih cepat gitu hasilnya. Jadi langsung aja TR1 sama dengan 4 dikali 100. Berarti hasilnya adalah 400. Nah, buat TR kedua tinggal kita hitung lagi. P2 berarti 6 dikali 50. 6 dikali 50. Berarti hasilnya adalah 300. Nah, kita untuk TR di kedua pasar udah ketemu nih. Kalau kita, nah sekarang kita tinggal nyari laba atau ruginya. Kan kalau laba atau ruginya rumusnya itu TR dikurang TC kan. Berarti tapi di pasar ini atau di soal ini TR-nya ada dua nih. Berarti TR1 ditambah TR2. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. Berarti TR-nya tadi adalah 400 ditambah 300 dikurangin TC. TC-nya kan kita belum hitung. Tapi kita ketahui di fungsi itu 20 plus 20 Q. Nah, berarti tinggal kita masukin aja Q-nya. Jadi 20 ditambah 20 Q. Q-nya itu kita substitusi. Nah, caranya ambil Q1 tambah Q1 ditambahin dengan Q2. J 4 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 10. Berarti kan tinggal kita hitungin aja nih total-totalnya. Berarti 20 dikali 10, ini untuk TC-nya, 20 dikali 10 berarti 200, 200 tambah 20 berarti 220. Nah, jadi untuk laba atau ruginya, berarti kita tinggal tambahin 400 tambah 300 dikurangin CC-nya sebesar 220. Nah, ini kelihatan nih TR-nya lebih besar. Berarti tinggal kita masukin aja laba sama dengan 400 tambah 300 dikurangin 220, hasilnya adalah 480. Berarti untuk soal B-nya udah selesai. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Oh, itu yang TC-nya itu Q-nya yang dipakai yang mana kok? Ditotalin antara Q1 sama Q2. Jadi 4 ditambah 6. Thank you kok. Yuk, sama-sama. Kalau anda kata ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Gak usah ragu-ragu. Nggak digigit. Oke. Mungkin ada yang mau nyatet dulu, silakan. Saya kasih waktu dulu bentar.
Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, untuk soal C saya bahas ini mengenai elastisitas. Elastisitas itu udah kalian harusnya udah dipelajari di materi UTS, tapi ada soalnya kalian aja. Nah, untuk elastisitas itu kita untuk nyarinya kita tuh butuh persamaannya itu dalam bentuk Q sama dengan kayak yang ada di pasar kanji ini. Nah, berarti kan pasar tambun belum ada. Berarti kita harus cari dulu nih. Nah, kita sekarang coba cari dulu bentuk Q sama dengannya. Nah, berarti kita tinggal pindah ruas aja nih. Berarti minus 20 Q1-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti 20 Q1 sama dengan 180 minus P1. Berarti Q1 sama dengan berarti 180 dibagi 20 hasilnya 9. Terus dikurang 1 dibagi 20 berarti 0,05 P1. Nah, jadi kita udah mulai bisa kerjain untuk pertanyaan elastisitasnya. Jadi ini saya pindahin dulu ke bawah biar gak pusing. Sama yang ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita nyari elastisitas. Nah, rumus elastisitas itu delta Q dibagi delta P atau harga jual, terus kalian kali dengan P dibagi dengan Q. Sorry. Nah, gini rumusnya. Nah, sekarang kita udah mulai bisa kerjain nih soal-soal untuk elastisitas. Ntar saya tambahin dulu untuk ininya. Nah, caranya tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya, rumus si elastisitas. Tetapi kan kita soal ini lebih untuk fungsi kan. Nah, kalau dalam bentuk fungsi delta Q per delta P-nya itu kita nggak bisa cari nih. Tapi kita bisa pakai dengan turunan dari fungsi tersebut. Misal nih, kalau di Q1 berarti kita turunin fungsi Q1 supaya dapetin angka dari P1-nya atau variabel P. Jadi saya langsung mulai aja. Jadi untuk di pasar 1, elastisitas permintaan harga pasar 1 sama dengan untuk delta Q per delta P kita pakai turunannya. Berarti kalau kita turunin fungsi Q1 sama dengan 9 minus 0,05 P1, kalau kita turunin hasilnya dapat minus 0,05. Nah, terus dikali P dibagi Q. Nah, P dan Q ini angkanya bisa kalian lihat di yang tadi udah kita temui di atas. Untuk Q1 hasilnya 4, P1 hasilnya 100. Jadi tinggal kita masukin aja Q1-nya 100, berarti kali 100 dibagi Q-nya. Q-nya adalah 4. Berarti untuk EPX1 hasilnya adalah 0. Ada yang bisa bantu hasilnya berapa? -1,25. Oke, terima kasih. Hasilnya adalah minus 1,25. Nah, saya lanjut ke elastisitas soal pasar yang kedua. Caranya sama, rumusnya juga sama.
delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, delta Q per delta P-nya tinggal kita pakai turunannya dari fungsi tersebut. Berarti kalau fungsi Q2 sama dengan 16 minus 0,2 P2. Berarti kalau kita turunin, hasilnya adalah minus 0,2. Nah, sama kayak tadi, P sama Q-nya kita bisa lihat di tadi yang udah kita hitung. P-nya adalah 50, berarti dikali 50, dibagi dengan Q-nya, hasilnya 6. Jadi untuk EPX2, hasilnya adalah 0,2 dikali 50 dibagi 6. Berarti hasilnya adalah 1,67. Sorry, ini ada minusnya. Komanya ketinggalan. Nah, untuk cara cari hitungnya atau angka elastisitasnya seperti itu. Nah, kalau andai kata ditanya penjelasan ekonominya, kurang lebih nanti seperti ini. Jika harga naik 100%, maka permintaan barang. Nah, barangnya kita perhatiin dulu nih di soal. Ada nggak nih ngomongin barangnya? Nah, ada nih pasar terigu. Berarti maka permintaan terigu akan turun sebesar 125%. Nah, pasti pada tanya nih, itu angka 125% dari mana? Kok bisa naik, bisa turun? Nah, ini kan hasilnya adalah negatif kan? Kalau hasil negatif, berarti dia adalah berbanding terbalik. Jadi kalau dia ngomongnya di awal naik, terus belakangnya, maka permintaan terigu akan turun. Makanya dia berbanding terbalik. Nah, 125%-nya ini dapat dari mana? 125 dikaliin dengan 100%. Jadi hasilnya 125%. Nah, diingat jangan ditulis minus 125% di kalimat ini. Ya, itu jangan lupa. Terus, satu lagi. Kalau andai kata dalam perhitungan elastisitas kalian minus, jangan lupa nanti kalian mutlakin ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah FX1 sama dengan kalian mutlakin. Nah, berarti ini mutlak 1,25. Ini sama FX2 hasilnya adalah mutlak 1,67. Nah, kalimat ini tergantung tiap dosen lagi. Kalimat kesimpulannya ini, kalimat penjelasannya. Ada dosen yang kayak begini doang, ada juga kalau kayak Koko, dulu ini diulang 2 kali. Jadi jika harga naik 100%, maka permintaan jika harga naik 100%, maka permintaan terigu akan turun sebesar 125%. Nah, habis itu ada lanjutannya lagi. Jika harga terigu turun 100%, maka permintaan terigu akan naik sebesar 125%, ceteris paribus. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, ceteris paribus itu kayak penanda supaya komponen atau variabel lainnya dianggap tetap gitu. Nah, kalau rasa untuk mengenai penjelasan ceteris paribus udah kalian pelajari pas materi UTS-nya. Nah, untuk yang pasar kedua, cara bikin kalimatnya sama. Jadi tinggal jika harga naik, jika harga terigu naik sebesar 1%, maka permintaan terigu akan turun sebesar
167%. Terus lanjutannya, jika harga terigu turun sebesar 100%, maka permintaan terigu akan naik sebesar 7%, ceteris paribus. Jadi nanti kalian boleh sambil buka catatan kalian pas kalian materi UTS, penjelasannya kayak gini, penjelasan mengenai ini kayak gimana. Nah, soal ketiga itu belum selesai, baru soal C-nya. Sekarang kita lihat ke soal D-nya. Nah, ditanyanya kalau andai kata tidak melakukan diskriminasi harga, berapa laba atau ruginya? Nah, berarti tinggal kita cari atau kita hitung. Untuk mencari laba atau rugi pada saat dia tidak diskriminasi harga, kita tuh harus menjumlah Q1 dengan Q2. Jadi kita jumlahin fungsi Q di kedua pasar tersebut. Berarti kan tadi kita udah dapat nih, Q1 untuk pasar yang pertama adalah 9 dikurang 0,05 P1. Dan untuk Q2, kita dapat juga hasilnya 16 kurang 0,2 P2. Nah, habis itu tinggal kita jumlahin aja supaya kita dapat yang namanya Q total. Atau kalian tulis Q aja juga nggak apa-apa. Nah, tinggal kita totalin. Jadi tinggal kita jumlahin 9 tambah 16 hasilnya 25. Nah, terus minus 0,05 ditambah minus 0,2. Berarti hasilnya adalah minus 0,25 P. Jangan kalau udah ngomongin tidak diskriminasi, gak usah lagi tulis Q1 atau Q2 atau P1, P2. Langsung sebutin aja Q-nya atau P-nya. Nah, kalau udah ketemu Q, seperti biasa kalau kita mau nyari laba rugi, mau cari kuantitas pada saat laba maksimal, berarti kita butuh rumus atau persamaan MR sama dengan MC. Berarti kita cari dulu MR-nya sama MC-nya. Tadi kan MC udah ada, yang pertama kali kita hitung hasilnya 20. Sekarang tinggal kita cari MR-nya. Berarti sebelum cari MR, kita butuh cari TR-nya terlebih dahulu. Berarti kalau TR rumusnya adalah P dikali Q. Tapi seperti biasa, kalau kita mau nyari TR, ini kurang di sini ya. Buat cari TR, kita harus pakai persamaan P sama dengan. Nah, oleh karena itu kita harus pindah ruas dulu. Berarti minus 0,25 P kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dengan (25) dikurangin Q. Ini enggak ada minus ya. Berarti P sama dengan 25 dibagi 0,25. Berarti 25 dibagi 0,25 hasilnya ada 100. Terus min Q dibagi 0,25 hasilnya adalah 4Q. Berarti untuk fungsi P-nya udah dapat, tinggal kita masukin ke rumus TR sama dengan P dikali Q. P-nya kita substitusi 100 dikurangi 4Q dikali dengan Q. Maka TR-nya kita dapat 100Q dikurangin 40Q kuadrat. Nah, TR-nya udah kita dapat nih. Sekarang tinggal kita turunin TR tersebut supaya dapat MR. Berarti 100 Q diturunin jadi 100. 40Q kuadrat
diturunin jadi 80 Ki. Sorry, ini 4 Ki. Terus ini 8 Ki. Oke, sudah. Nah, kalau udah, tinggal kita masukin persamaan aja. Berarti MR sama dengan MC. Tinggal kita masukin MR-nya berarti 100 dikurangin 8 Ki. MC-nya tadi kita udah dapat hasilnya yaitu 20, tinggal kita masukin aja 20. Jadi 8 Ki sama dengan 80, maka Ki-nya hasilnya adalah 10. Nah, udah kelar dapat Ki, habis itu kita tinggal nyari P-nya. P-nya pakai fungsi yang tadi yaitu P sama dengan 100. P sama dengan 100 minus 4 Ki. Kita substitusi jadi 10, berarti P sama dengan 100 dikurangin 40, berarti P-nya sama dengan 60 ya. Nah, kalau udah P sama Q-nya udah, habis itu kita tinggal bisa langsung nih untuk mencari laba ruginya. Saya pindahin di sebelah kiri ya. Nah, berarti untuk rumus laba rugi, laba atau rugi, itu sama dengan TR dikurangin TC. Nah, TR itu tinggal kita kaliin aja antara Q dengan P, berarti 10 dikali 60. Kurangin TC, TC-nya itu pakai fungsi yang tadi, yaitu 20 ditambah 20 Q. Nah, Q-nya kita substitusi, jadi Q yang ada di tadi kita barusan dapat, yaitu 10. Berarti 20, sorry, dari kiri dulu. Berarti TR 10 kali 60 berarti hasil 600. Terus 20 dikali 10 200, 200 tambah 20 220. Berarti labanya adalah 600 kurang 220, hasilnya 380. Nah, kalau seandainya nih, misalkan kalau andai kata ada pertanyaan lagi nih, kalau disuruh bandingin, mending melakukan diskriminasi atau tidak diskriminasi. Nah, kita lihat nih, labanya yang mana lebih gede. Tadi kan kalau diskriminasi dari hasil B kita dapatnya 480. Tapi kalau tanpa diskriminasi dari soal D hasil 380. Nah, berarti nanti kalian pilihnya cari yang angkanya atau labanya paling gede. Berarti adalah dengan melakukan diskriminasi. Kalau seandainya ada soal seperti itu. Untuk soal nomor 3 selesai. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya dulu? Ke soal 2, mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, kalau yang kita bahas mengenai pasar persaingan sempurna, itu tuh ada 4 kondisi. Ini kalau anda nanti Excel ini saya upload, saya ada catatan punya saya, yang udah saya foto, taruh di sini. Nah, ada 4 kondisi. Yang pertama yaitu laba maksimum. Kalau laba maksimum ini artinya harga jual kita atau P lebih besar daripada AC atau average cost. Artinya total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost. Nah, kalau yang kondisi kedua itu namanya laba normal. Laba normal ini kondisinya itu adalah harga jual kita atau P sama dengan harga jual kita atau P itu sama dengan average cost.
Atau bisa kita ngomongin total revenue kita atau total pendapatan kita sama dengan total cost kita. Atau bahasa gampangnya itu adalah BEP. Nah, untuk kondisi ketiga itu adalah rugi minimum. Itu kondisinya adalah P-nya lebih kecil daripada AC. Ini sambil tulis aja lah ya. P-nya lebih kecil daripada AC. Di sini artinya adalah PR-nya lebih kecil daripada TC atau total cost. Jadi harga total pendapatan kita lebih kecil nih dibandingkan dengan total biaya yang kita keluarkan. Akan tetapi P-nya itu atau harga jualnya itu masih lebih besar dengan average variable cost-nya. Atau bisa kita bilang TR-nya lebih besar daripada total variable cost. Jadi total pendapatan kita itu masih lebih besar dibandingkan dengan total variable cost-nya. Variable cost-nya itu misal kalau ini kata kita punya perusahaan kayak Thai Tea, itu kayak gelasnya, tehnya, sedotannya, itu variable cost. Nah, pendapatan kita tuh masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran seperti itu. Nah, kalau andai kata tiba-tiba ada soal ditanya, apakah rugi minimum, kalau perusahaan mengalami rugi minimum, apakah harus ditutup alias bangkrut? Itu nggak harus, ya. Karena biayanya itu masih bisa kita tutupi. Nah, untuk kondisi yang terakhir itu adalah shutdown point. Ya, ini saya ambil tulis dulu. Shutdown point. Nah, kondisinya itu adalah P-nya lebih besar, P-nya lebih kecil dari AC. Artinya itu adalah TR-nya atau total revenue-nya masih lebih rendah daripada total cost. Dan P-nya itu masih lebih kecil dibandingkan dengan AVC, artinya total revenue lebih kecil daripada TVC. Nah, berarti di sini shutdown point ini laba perusahaan atau total pendapatan perusahaan masih lebih kecil dibandingkan dengan total variable cost-nya. Nah, kalau ada kondisi gini, perusahaan bisa nih ambil opsi buat tutup aja atau bangkrut. Nah, saat ini sekarang saya langsung masuk ke soalnya aja nih. Nah, saya langsung masuk ke soalnya. Nah, ini saya gedein aja biar enggak. Nah, saya langsung bahas aja. Nah, di soal ini itu ditanyain pada saat harga 10, bagaimana kondisi perusahaan tersebut dan berapa besarnya. Nah, besarnya itu maksudnya laba atau ruginya. Ya. Saya masuk dulu ke soal yang pertama, harga 10. Nah, harga 10 kita lihat nih, berarti dia ada di D2, MR2. Nah, kalau kita mau nyari laba maksimum, seperti biasa kita menggunakan persamaan MR sama dengan MC. Berarti kalau kita dapat soal kayak gini, kita cari dulu kuantitasnya. Cara cari kuantitasnya adalah cari titik potongan antara MR dan MC. Cari titik potongan antara MR dan MC. Nah, ini MR-nya udah ketahuan nih, yaitu 10. Karena ingat, kalau di pasar persaingan sempurna, MR sama dengan P sama dengan D. Nah, kita lihat MR2, ini dapat MR2. Nah, kita cari garis atau kurva si MC. Nah, ini kan kurva MC. Nah, tinggal kita cari titik potongannya antara MR2 dengan si MC. Nah, kita dapat nih hasilnya yaitu titik C ini. Nah, dari titik C ini kita tinggal lihat ke bawah. Oh, kuantitasnya hasilnya 80. Jadi, kita bisa langsung cari aja untuk total revenue-nya 80
kuantitasnya 80 dikali dengan harga, yaitu 10. Berarti hasilnya 800. Nah, untuk TC, kita caranya tinggal lihat nih, key-nya, key 2 atau si 80, tinggal kita tarik ke atas sampai bertemu dengan si ATC, average total cost-nya. Yang ini nih. Nah, tinggal kita tarik ke atas sampai kita bertemu di titik B. Yaitu potongan antara si ATC dan key 2. Titik B kita lihat ke kiri, dapat hasilnya 10,8. Nah, berarti untuk average total cost-nya adalah 10,8. Jadi tinggal kita masukin aja average total cost-nya 10,8, terus key-nya 80. Berarti kita kaliin hasilnya total cost-nya adalah 864. Nah, berarti kalau andai kata kita kurangin TR dikurang dengan TC, hasilnya adalah rugi 64. Ini saya tulis saja, rugi 64. Saya lanjut, tadi. Nah, gimana cara lihat kondisinya? Nah, yang pertama kalian harus ingetin dulu nih 4 kondisi pasar ini supaya kalian bisa gampang ingetin atau mencari kondisi pasarnya. Lanjut. Nah, kita lihat nih kan di harga 10. Si harga kedua MR2. Nah, sedangkan kita harus lihat nih posisi ATC sama posisi AVC-nya. Posisi average total cost sama average variable cost. Nah, kita lihat nih, average total cost-nya ada di atas. Sedangkan average variable cost-nya ada di bawah. Nah, kita bisa kesimpulin nih, kalau itu berarti ini adalah kondisi ketiga. Average total cost di atas, average variable cost-nya di bawah. Nah, berarti ini adalah kondisinya rugi minimum. Nah, yang A-nya udah selesai, sekarang lanjut ke B-nya. Nah, B-nya itu ditanya pada saat harga 8. Nah, kita lihat nih pada saat harga 8. Yang ini nih ya. Berarti pada saat D3 MR3. Sama yang kayak tadi, kita tinggal cari titik potongan antara MR sama MC. Berarti terjadi pada saat, ini kan MC. Ini MR nih, MR3. Berarti terjadi pada saat titik T. Yang ini. Nah, habis itu tinggal kita tarik ke bawah, dapetin angka kuantitasnya, yaitu 70. Jadi ini 70. Terus tadi harganya adalah 8. Jadi tinggal kita kali aja untuk dapatkan total revenue, hasilnya 560. Nah, berikutnya tinggal kita cari average total cost-nya buat hitung total cost. Nah, tinggal kita lihat nih ke atas dari Q1, yaitu 70. Ke atas sampai dapetin si garis average total cost-nya. Oh, dapat titik ini nih. Nah, kita tinggal lihat ke kiri, hasilnya adalah 11,5. Nah, tinggal kita masukin aja ke dalam perhitungan kita, 70 dikali 11,5. Dapat hasilnya 805. Nah, berarti kalau andai kata TR-nya 560, TC-nya 805, TC-nya lebih besar kan? Berarti ini adalah kondisinya rugi. Rugi sebesar 245. Nah, buat kondisinya kita lihat nih. Kan tadi kita ada di harga 8 atau di MR3. Nah, kita lihat average variable cost dan average total cost ada di atas di harga P atau harga jual. Nah, berarti kita bisa simpulin kalau soal ini atau kasus B ini adalah merupakan kondisi keempat, yaitu shutdown point. Karena average total cost dan average variable cost-nya ada di atas harga jualnya. Jadi kita bisa langsung jawab aja, shutdown point. Nah, kita lanjut ke poin C. Kalau poin C itu
diketahuinya pada saat harga 12 yang diketahuinya. Nah, berarti kan itu ada di P1 atau MR1. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu kuantitasnya. Karena harga jualnya udah tahu. Nah, berarti kan MR1 sama MC. Kita cari potongannya, berarti adalah hasilnya di A. A ini kita tarik ke bawah, dapat hasilnya 100. Berarti kuantitasnya pada saat harga 12 ada dijual sebanyak 100 unit. Berarti 100 dikali 12. Hasilnya 1.200 untuk TR. Nah, sekarang kita tinggal mencari average total cost-nya buat menghitung total cost. Sama kayak tadi, tinggal kita lihat Q1-nya atau angka 100 ini ke atas supaya dapetin average total cost-nya. Nah, berarti kan kita lihat nih, potongannya ada di sini. Berarti kalau kita lihat ke kiri, hasilnya adalah 11. Berarti tinggal kita masukin aja hasilnya 11. Jadi untuk total cost itu hasilnya 100 dikali 11 adalah 1.100. Nah, tinggal kita kurangin aja total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi hasilnya adalah 100. Alias ini laba. Nah, untuk kondisinya sekarang kita bisa lihat nih. Untuk average variable cost dan average total cost, dua-duanya ini ada di atas harga jual atau P. Nah, berarti kita bisa simpulin bahwa ini tuh adalah kondisi pertama, yaitu laba maksimum. Laba maksimum. Nah, soal keduanya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang bingung karena saya kecepatan? Kecepatannya yang itu kok kondisinya. Yang oke, kondisinya ya. Oke, dari soal yang A-nya. Nah, bentar saya zoomin lagi, saya gedein lagi. Soal A itu kan, ini kiriin aja lah ya. Nah, soal A tadi itu pada saat harga 10. Nah, kita lihat nih. Pada saat harga 10 itu kan terjadi pada saat P2 MR2. Berarti garis yang ini nih. P2 MR2. Nah, habis itu kita lihat yang namanya average variable cost dan average total cost. Nah, kalau kondisi kasus soal yang A ini, average total cost-nya ada di atas harga jual atau P. Nah, ini di atas nih. Patokannya dengan kuantitas ya. Lihatnya ya. Pas garis lurus kuantitas. Nah, terus kalau average variable cost-nya itu ada di bawah harga jual alias si P. Nah, berarti kita lihat nih, tinggal kita cocok-cocokin aja dengan 4 kondisi tadi. Nah, berarti kalau kita lihat nih average cost-nya atau average total cost-nya di kondisi ketiga atau rugi minimum itu tuh ada di atas si P. Tetapi average variable cost-nya ada di bawah P. Makanya kita bisa masukin ke dalam rugi minimum. Gitu. Jadi kalau bisa kalian hafalin dulu keempat gambar kondisi ini supaya kalian agak gampang gitu lihat ngafalinnya. Nah, saya lanjutin bahasnya untuk yang kondisi tadi, yang ke B. Nah, kalau B tadi itu kondisinya pada saat harga 8 atau MR3. Nah, berarti kan harga average total cost dan average variable cost-nya ada di atas nih. Ada di atas si P, dua-duanya. Di titik S sama di titik ini nih. Nah, kalau andai kata dia ada di atas dua-duanya, berarti kita bisa sebut kondisi ini adalah shutdown point. Sama nih gambarnya. Average variable cost-nya di atas, average total cost-nya juga di atas.
Nah, kalau soal yang terakhir, yang C, itu kan terjadi pada saat harga 12. Berarti yang atas nih. Nah, berarti kan tadi kita patokannya di kuantitas 3 alias titik A ini. Nah, kita lihat nih. Untuk average total cost dan average variable cost-nya, itu dua-duanya ada di bawah harga jual. Dua-duanya ada di bawah harga jual. Berarti kita bisa lihat nih, kalau gitu kita bisa sebut ini sebagai kondisi lebak maksimum atau kondisi yang pertama. Karena average cost-nya ada di bawah harga jual. Gitu.